Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iko Mandriana Saputra, NIM 2011031207 dari kelas I semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penanaman konsep bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Nah, agar tidak membuang waktu, simak video ini ya. Selamat menonton. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bilangan prima. Apakah ada yang mau tahu apa itu bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli yang dapat dibagi dengan satu dan hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, di sini saya mempunyai contoh dari bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, di sini kenapa satu tidak termasuk ke dalam bilangan prima? Karena satu hanya dapat dibagi dengan satu. Kemudian di sini ada 2. Kenapa 2 termasuk ke dalam bilangan prima? Karena 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Kemudian 2 dibagi dengan 1 sama dengan 2. Nah, hal ini yang menyebabkan 2 dapat dikategorikan dalam bilangan prima. Kemudian ada 3 dan 5. Nah, di antara 3 dan 5 terdapat bilangan 4. Kenapa 4 tidak termasuk ke dalam bilangan prima? Karena 4 memiliki 3 faktor pembagi, yaitu 4 dapat dibagi 1 sama dengan 4, 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2, dan 4 dapat dibagi dengan 4 di 1. Nah, hal inilah yang menyebabkan bilangan 4 tidak termasuk dalam bilangan prima. Nah, yang kedua adalah bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor, sehingga bilangan komposit dapat dibagi selain bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh dari bilangan komposit. Ada bilangan 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, dan seterusnya. Nah, di sini kenapa 4 termasuk dalam bilangan komposit? Karena 4 dapat dibagi dengan 1 sama dengan 4. Kemudian 4 dapat dibagi dengan 2 sama dengan 2. Kemudian 4 dapat dibagi lagi dengan 4 menjadi 1. Nah, maka dari itu 4 dapat dikategorikan sebagai bilangan komposit karena memiliki lebih dari 2 faktor. Nah, yang berikutnya ada FPB. Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Di sini langkah yang pertama saya menggunakan pohon faktor. Di sini ada sebuah contoh soal di mana tentukan FPB dari 40 dan 60. Kita coba satu-satu ya. Kita cari dulu faktor dari 40. Nah, 40, angka yang pertama yang kita lakukan adalah kita bagi 40 ini dengan bilangan prima paling kecil. Itu adalah 2. 40 dibagi 2
sama dengan 20. Kemudian 20 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang kecil, yaitu adalah 2, menjadi 10. Kemudian 10 ini kita bagi lagi dengan 2, menjadi 5. Nah, maka faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 dikali 5. Kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Kemudian kita cari faktor dari 60. Sama seperti yang tadi, kita bagi 60 ini dengan bilangan prima paling kecil, yaitu adalah 2. 60 kita bagi 2 sama dengan 30. Kemudian 30 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2, menjadi 15. Kemudian 15 kita bagi lagi menjadi 3. Maka 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, maka faktorisasi prima dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kita sederhanakan, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, yang perlu kita ingat dalam mencari FPB adalah mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Ingat ya, pangkat terkecil. Maka FPB dari 40 dan 60 sama dengan, di sini yang sama adalah 2 dan 5. Maka di sini kita cari pangkat yang paling kecil. Maka kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian kita kali 5 sama dengan 20. Nah, yang berikutnya adalah cara yang kedua, yaitu menggunakan teknik sengkedan. Di sini ada sebuah soal, yaitu tentukan FPB dari 60 dan 90. Kita coba ya. 60 dan 90. Nah, di sini kedua bilangan ini kita bagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian 90 dibagi 2 sama dengan 45. Nah, di sini apabila kedua bilangan ini dapat dibagi dengan 2 atau bilangan prima, atau bilangan pembagi maksudnya, maka bilangan pembagi ini berhak diberi tanda. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan teknik sengkedan. Di sini ada contoh soal, tentukan FPB dari 60 dan 90. Mari kita coba ya. 60
dan 90. Sama seperti yang tadi, kita bagi kedua bilangan ini dengan bilangan prima, yaitu yang paling kecil, yaitu 2. Dimana 60 dibagi 2 adalah 30. Kemudian 90 dibagi 2 jadi 45. Nah, yang di sini kedua bilangan ini apabila dibagi 2, dapat dibagi 2, maka bilangan prima ini kita beri tanda. Kemudian kita lanjut. 30 dan 45 kita bagi lagi dengan 2. 30 kita bagi 2 sama dengan 15. Kemudian 45 karena tidak bisa dibagi, kita turunkan saja. Kemudian, nah, di sini apabila salah satu dari kedua bilangan ini tidak bisa dibagi dengan bilangan pembagi, maka bilangan pembagi ini tidak kita beri tanda. Ingat ya, tidak kita beri tanda. Kita lanjutkan. Kita bagi lagi dengan bilangan prima 3. 15 kita bagi 3 adalah 5. Kemudian 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, karena kedua bilangan ini bisa dibagi dengan 3, maka 3 ini kita beri tanda. Kemudian kita lanjut. 5 dan 15 kita bagi lagi dengan 3. 5 tidak dapat dibagi 3, maka kita turunkan saja. Kemudian 15 kita bagi 3, maka menjadi 5. Kemudian kita bagi lagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Karena dapat dibagi 5, maka kita beri tanda. Kemudian, yang perlu kita ingat dalam teknik ini adalah mengkalikan semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Nah, maka kita cari FPB dari 60 dan 90 sama dengan kita cantumkan nomor atau bilangan yang sudah kita lingkari tadi, yaitu 2 dikali 3 kali 5, maka hasilnya sama dengan 30. Jadi FPB dari 60 dan 90 hasilnya 30. Nah, yang berikutnya yaitu cara kedua adalah menggunakan teknik sengkedan. Di sini saya menentukan soal, yaitu tentukanlah KPK dari 12 dan 20. Kita coba ya. 12 dan 20. Nah, di sini dua bilangan ini kita bagikan dengan bilangan prima yang paling kecil ya, yaitu 2. 12 kita bagi 2 sama dengan 6. Kemudian 20 kita bagi 2 jadi 10. Kemudian 6 dan 10 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian 10 bagi 2 sama dengan 5. Kemudian lanjutkan dengan kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 5 tidak bisa kita bagi 3, kita turunkan. Dan yang terakhir kita kalikan atau kita bagikan 5. Ini 1, ini 1. Nah, dalam mencari KPK di teknik sengkedan ini, yang perlu kita ingat adalah mengkalikan semua faktor prima pembagi
yang mana itu faktor prima pembagi. Ini adalah faktor prima pembagi. Maka kita kalikan seluruhnya menjadi KPK dari 12 dan 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kita sederhanakan dulu. 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Maka KPK dari 12 dan 20 adalah 60. Yang selanjutnya ada KPK. Apakah itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan cara pohon faktor. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukanlah KPK dari 24 dan 30. Kita cari dari awal ya. Dari faktor 24. Kita cari faktor dari 24. Nah, setelah itu kita bagi 24 ini dengan faktor bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Maka menjadi 12. Kemudian kita bagi lagi 12 dengan bilangan prima 2. Menjadi 6. Kemudian kita bagi lagi 6 dengan 2. Menjadi 3. Maka faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Kita sederhanakan jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian kita lanjut cari faktor dari 30. Sama seperti yang tadi, kita bagi 30 dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 30 dibagi 2 adalah 15. Kemudian kita bagi lagi 15 dengan 3. Menjadi 5. Nah, maka 30, faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Yang perlu kita ingat dalam mencari KPK ini adalah mengkalikan semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Ingat ya, pangkat terbesar. Maka KPK dari 24 dan 30 sama dengan 2 yang sama ini 3 dan 5. Maka di sini ya. Maka kita cari 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Maka KPK dari 24 dan 30 adalah 120.